Ibu Kepala Sekolah SMKI 1 Gunung Guru atas dukungan sehingga acara ini dapat berjalan pada pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMKI 1 Gunung Guru yang sudah berkenan hadir datang ke acara diseminasi ini. Karena mungkin saya tahu ya kalau Bapak Ibu Guru di sini sebenarnya mempunyai kesibukan masing-masing, tapi karena ini memenuhi undangan sehingga kesibukan-kesibukan itu bisa ditunda terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk mengisi acara ini mengenai diseminasi modul 1.1 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Salama dari SMKI 1 Gunung Guru. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tujuan dari diseminasi di sini adalah penerapan budaya positif. Di sini yang pertama saya sedang melakukan aksi nyata dari modul 1.1, yaitu adalah harus mensosialisasikan, mendiseminasikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah masing-masing sehingga acara ini dapat dilaksanakan. Yang keduanya adalah berbagi ilmu selama saya di pendidikan calon guru penggerak di sini. Tujuannya ketiganya adalah melakukan kerjasama karena mungkin untuk melakukan budaya positif, melakukan hal-hal yang positif itu tidak bisa dilakukan hanya sendiri saja, tapi juga harus dilakukan secara bersama-sama. Maka dari itu tujuan saya melakukan diseminasi ini, tujuan salah satunya adalah untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu dan juga kepala sekolah. Oke, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke budaya positif, di sini ada filosofi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat kepada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup atau tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi intinya kita sebagai pendidik, kita sebagai guru di sekolah itu adalah tugasnya hanya menuntun segala kodrat kepada anak-anak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa anak-anak itu mempunyai laku perilaku, mempunyai dasarnya juga. Dasarnya ada yang dasarnya itu ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin mungkin menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Maka tugas kita sebagai pendidik itu hanya menuntun ke jalan yang mengarahkan anak-anak ke jalan yang benar-benar baik. Karena kodratnya itu anak-anak sudah punya tulisan-tulisan. Jadi anak itu bagaikan kertas kosong yang punya tulisan-tulisan buram. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menebalkan tulisan-tulisan itu. Hanya apa yang akan ditebalkan pada tulisan-tulisan itu berarti perlakuan-perlakuan yang baik-baik aja. Dan dari situ kita harus menuntun atau mengarahkan anak itu. Jadi kita nggak bisa mengubah anak itu harus menjadi anak itu harus menjadi pemberani misalnya. Kalau misalnya ternyata dianya tidak pemberani, jadi kita hanya menuntun aja, mengarahkan, semoga anak itu bisa menjadi pemberani dan lain sebagainya. Nah selanjutnya itu adalah budaya positif. Tapi sebelumnya Bapak Ibu tahu tidak kalau budaya positif itu apa? Menurut pandangan Bapak Ibu mengenai budaya positif? Pembiasaan yang baik ya, pembiasaan yang positif. Betul Bapak Ibu, bahwa budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profesi
profil pelajar Pancasila yang 6 elemen itu. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Seperti yang sudah kita jalankan ya, budaya positif di sekolah itu dari mulai hari Senin dan sampai dengan hari Jumat itu di sekolah sudah melakukan budaya positif ya. Nah, salah satunya adalah hari Senin mengadakan upacara. Terus juga budaya positif yang lainnya adalah English Day itu di hari Senin. Terus juga di hari Selasa kita berzikir bersama. Dan hari Rabunya adalah budaya positifnya literasi. Sebelum melakukan pembelajaran kita melakukan literasi terlebih dahulu. Terus budaya positif di hari Kamisnya adalah jerwas. Jadi nol tanpa sampah. Dengan apa budaya positifnya pembiasaannya itu dengan apa? Yaitu dengan salah satunya siswa dan juga beserta guru-gurunya diusahakan untuk membawa tumbler dan juga tempat makan. Jadi kalau misalnya untuk jajan itu tidak tidak menggunakan plastik lagi, tidak menggunakan kertas ataupun styrofoam. Nah, terus yang terakhir di hari Jumat ada budaya di kelas sekolah kita juga, yaitu adalah sholat duha berjamaah di lapangan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju tidak? Setuju. Setuju, oke. Yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju? Setuju. Oke, setuju semua ya. Nanti kita akan bahas mengenai pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Kira-kira benar tidak? Persetujuan itu tuh. Selanjutnya adalah konsep utama budaya positif yang harus kita lakukan itu ada beberapa, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajarnya dulu. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah disiplin positifnya. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusianya. Yang keempatnya restitusi posisi kontrolnya kita sebagai apa. Yang kelimanya adalah keyakinan kelas dan yang keenamnya adalah segitiga restitusi. Kita akan bahas di 1 jam ini mengenai keenam ini, dari mulai perubahan paradigma sampai dengan segitiga restitusi. Oke, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini perubahan paradigmanya dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif terlebih dahulu untuk melakukan budaya positif, terus aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, terus bertindak dan juga menciptakan dengan merdeka, mandiri dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, kalau untuk dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan juga nyaman. Mungkin ya itu adalah harapan kita yang ada di sekolah, membuat anak itu bahagia, nyaman dan juga membuat lingkungan yang positif. Itu adalah harapan-harapan kita. Terus juga disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini disiplin karena kontrol guru itu terhadap siswa bukan karena dari siswa itu sendiri. Jadi disiplin itu karena memang kita yang mengontrol, bukan karena keinginan diri sendiri ingin disiplin dari siswanya. Kebanyakan seperti itu ya, mungkin takut dihukum dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya contoh dari kasusnya itu adalah untuk berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa itu. Contohnya adalah misal saya punya permainan, contohnya itu misalnya ibu berpasang-pasangan, ibu yang satu A, yang satu B. Di sini si B-nya itu adalah menggenggam tangannya, dan si A-nya itu adalah berusaha untuk membuka genggamannya. Jadi seolah-olah yang menggenggam itu adalah si
dan yang ingin membuka genggaman itu adalah seorang guru. Itu adalah termasuk ke dengan teori kontrol terhadap guru terhadap siswa. Maksudnya apa? Genggaman itu adalah rahasia dan juga yang berharga yang dipegang oleh si A. Terus si B di sini adalah membujuk, mengiming-imingi, memberi hadiah agar si A ini bisa membuka rahasianya, membuka hal-hal yang berharga yang dipegangnya yang nggak mau dilihat oleh semua orang. Nah, kira-kira kemungkinan si A-nya itu kira-kira dalam genggaman itu akan gimana? Ya, ada yang membuka, ada juga yang masih menutup mungkin ya. Oke, ada yang masih dengan pendiriannya ingin menutup genggaman itu, ada juga yang ingin membukanya karena telah diiming-imingi. Ayolah buka, atau enggak dikasih beri hadiah nanti asal dibuka. Nah, itu adalah maksud dari disiplin berkaitan dengan kontrol dulu terhadap siswa. Jadi kita hanya ingin mengontrol siswanya aja supaya sesuai dengan keinginan kita. Betul. Nah, di sini miskonsepsi teori kontrol di sini menurut Dr. William Glasser mengenai kontrol yaitu adalah satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi menguatkan dengan contohnya ilusi guru mengontrol murid itu menguatkan dengan belajar dengan yuk ya nanti jadi ranking 1. Nah, itu adalah mengontrol murid, termasuk ke guru mengontrol murid. Ayo belajar tanpa harus siswanya itu apa yang namanya berkeinginan dalam diri sendiri, tapi berkeinginan karena sudah diiming-imingi. Ayo kalian harus belajar rajin, terus juga ikutin apa yang ibu arahkan. Kalian harus tetap rajin, kalian memperhatikan ibu dan lain sebagainya. Nanti nilai kalian aman. Contohnya seperti itu. Nah, itu kan otomatis di situ adalah menguatkan dengan hal seperti itu. Guru hanya bisa mengontrol aja. Nah, itu adalah yang harus dihilangkan. Jadi benar-benar kita harus mengeluarkan motivasi dari intrinsik atau motivasi dalam diri siswanya itu. Belajarnya itu emang gunanya untuk apa? Dia tuh udah termotivasi sendiri. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan juga bermanfaat. Maksudnya contohnya gini, belum tentu dari ini bahwa semua pengetahuan positif ini kita memberikan pengetahuan positif efektif dan juga yang bermanfaat itu belum tentu menguatkan karakter anak. Jadi anak itu ya udah sesuai dengan apa yang kita iming-imingi. Nah, itu selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini contohnya kadang saya juga sering ya melakukan ilusi ini dan ternyata itu tidak boleh. Jadi di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu contohnya kayak kamu kenapa sih gak apa sih namanya bolos terus padahal kasihan loh orang tuanya. Jadi anak itu merasa bersalah gitu. Nah, itu tuh memang efeknya ya bisa memotivasi siswa. Tapi efeknya dari anak itu anak selalu merasa bersalah, selalu apa yang dia lakukan itu selalu salah. Itu efeknya itu panjang. Mungkin memang efek dari kitanya untuk berbicara seperti itu, mengeluarkan seperti itu bisa membuat orang merasa bersalah itu efeknya itu dalam jangka panjang. Terus juga yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa karena mereka merasa buruk. Di sini siswa berani. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu contohnya misalnya siswa nih lagi berantem, terus kita tuh dia masih punya pendirian ya mereka masing-masing. Terus kita tuh udah aja bilangnya ya udah kalian tuh maaf-maafan aja, malu di kelas itu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah posisi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi memaksa untuk anaknya udah berada padahal mereka tuh punya pendirian masing-masing. Nah, itu tuh harus dihindari juga. Nah, selanjutnya di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita mikirnya seperti itu. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Padahal
Baik kita dalam satu sekolah pun sama aja, berbeda-beda setiap individunya. Terus semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu yang sebenarnya. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus modal berpikir menang atau kalah, tapi modal berpikir itu harus menang dengan benar. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang merasa dikalahkan. Selanjutnya kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin di sini adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu disiplin. Jadi muncul dari dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Jadi intinya disiplin positif itu harus tertanam pada diri dan juga termotivasi pada diri sendiri. Itu adalah disiplin. Selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama adalah bertahan hidup, terus juga kasih sayang dan merasa diterima, terus juga kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Untuk kebutuhan yang bersifat bertahan hidup itu adalah yang bersifat fisiologis seperti kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima seperti koneksi sosial, memberi, menerima, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah kebutuhan dasar yang kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiganya adalah kebebasan, pengakuan atas kemampuan. Itu adalah kebebasan. Dan yang keempatnya adalah kesenangan, kemandirian, otonomi, kendali arah hidup seseorang dan pilihan. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan, bersenang-senang, bermain, dan juga tertawa. Mungkin kita kalau murid-murid kita itu adalah kodratnya sudah, yang namanya anak-anak kodratnya itu adalah bermain. Nah di sini kebanyakan mungkin anak-anak itu adalah ingin memiliki kebanyakan itu kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Kenapa? Karena kodratnya anak itu tadi adalah bermain, jadi bersenang-senang, bermain, dan juga tertawa. Nah selanjutnya di sini ada kasus. Kasus di sini Ibu Irma, guru kelas 6 di SDN 020 Sepaku sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Raka melakukan hal seperti itu? Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Raka dari kasus ini? Yang makan, gaji, yang usia, bertahan hidup. Yang pertama itu. Terus kira-kira ada lagi kebutuhan Rakanya? Nah, berarti kita kan mau mikirkan ya kira-kira Raka di sini itu kebutuhannya dasarnya apa sih yang belum terpenuhi gitu ya. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya mencari tahu alasan Raka melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Raka. Nah, di sini kemungkinan yang pertamanya adalah Raka lapar.
menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal kemungkinannya. Jadi kemungkinan yang dari tadi kasus yang Bu Irma tersebut, yang ini kita harus memikirkan kira-kira kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh kakak itu. Nah, ternyata kemungkinan itu ada banyak. Yaitu bisa bertahan hidup, bisa kasih sayang dan merasa diterima, bisa penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Lalu selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang tadi sudah saya bilang ya, ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal yang dalam diri. Untuk motivasi eksternal yaitu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena takut dihukum atau takut tidak nyaman. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Kalau untuk pertanyaan apabila yang akan terjadi, pertanyaan pada diri sendiri itu adalah apabila yang akan terjadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Nah, terus yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Di sini adalah kalau misalnya mereka disiplin dan lain sebagainya karena mendapatkan reward, itu adalah termasuk ke motivasi eksternal. Terus motivasi internalnya apa? Yaitu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi udah termotivasi pada diri sendiri. Di sini ada contoh. Contohnya adalah kepala sekolah meminta Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan bersama Bapak pengawas di luar jam pelajaran sekolah. Kira-kira Bapak Ibu melakukan atau tidak? Pasti melakukannya. Ada yang melakukan, ada yang tidak ya, oke. Pasti ada yang melakukan atau ada yang tidak. Kira-kira motivasi apa sih kita itu melakukannya? Nah, ada dua kemungkinan. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini untuk menghindari hukuman kemungkinannya satu, untuk menghindari hukuman tadi ya, kalau misalnya tidak mengikuti nanti dipanggil lagi sama kepala sekolah gitu ya. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi gitu ya, jangan takut dihukum dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berpikirnya, wah datang ke pelatihan karena memang takut sama dihukum atau takut dipanggil oleh kepala sekolah, berarti ini termasuk ke motivasi eksternal. Atau kemungkinan yang keduanya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya kemungkinannya. Karena cari umur ya. Oke, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain satu tingkat dari yang tadi untuk mendapatkan hukuman. Nah,
sebagai pendidik itu kita harus memunculkan motivasi-motivasi internal dari siswa, dari diri kita sendiri dan juga dari siswa-siswa kita. Nah, sepertinya sudah pada ngantuk. Oke, di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tapi sebelum kita lanjut ke sini, saya akan ada speaking dulu supaya tidak ngantuk. Speakingnya adalah ikuti cluenya. Karena saya guru matematika. Jadi juga ada guru matematika. Jadi pertanyaannya adalah tentang matematika. Yaitu cluenya adalah berpikir sebelum menjawab. Jadi berpikir dulu ya sebelum menjawab. Kayak gini. Andri pergi ke toko. Andri pergi ke toko membawa uang 50.000. Dia membeli alat tulis, pensil, pulpen, penghapus, tip X dengan jumlah harganya adalah 45.500. Kira-kira berapakah sisa uang Andi? 45.500. Sisa uang iya betul, 4.500. Jadi cluenya adalah kalau kita lihat tadi 4.500, cluenya itu adalah berpikir sebelum berpikir sebelum menjawab. Jadi harus ada umumnya dulu. Makanya saya mengalir 5.000 dia ada berpikir dulu baru menjawab. Mau dikatakan langsung? Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi tentang hukuman dan juga konsekuensi. Di sini Iva kurang menguasai. Di sini ada kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap-gagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di kelas memegang ujung hidungnya. Oke, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Tidak setuju. Kenapa? Karena mempermalukan Iva ya. Dan itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman ya. Oke. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi dan mengapa? Tadi kata Bapak Ibu katanya hukuman. Kenapa tuh? Iya betul. Membiarkan teman-temannya menertawakan Iva saat tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno ya. Nah itu. Jadi perlakuan Pak Seno itu tidak setuju ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman ini adalah tidak terencana atau secara tiba-tiba. Terus juga bersifat satu arah, hanya satu arah saja. Pihak guru yang memberikan, hanya pihak guru saja yang memberikan, tanpa kesepakatan. Terus diberikan berupa fisik atau psikis, disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Itu biasanya hukuman. Kalau untuk konsekuensi, perbedaannya adalah konsekuensi ini terencana, sudah disepakati. Terus juga dilaksanakan bila ada pelanggaran. Lalu dibuat nyaman dalam jangka pendek. Jadi nyamannya itu cuma dalam jangka pendek aja. Sudah diketahui sebelumnya oleh murid dan dimonitoring oleh murid. Sudah disepakati oleh bersama. Kalau misalnya
dan juga korban mendapatkan keadilan. Terus murid atau anak akan tersakiti, itu adalah sebuah hukuman. Kalau konsekuensi ini adalah, kalau hukuman ini adalah identitas gagal. Tadi ya Bapak Ibu tidak setuju dengan hukuman. Ini adalah identitas gagal. Terus juga kalau identitas suksesnya adalah konsekuensi dan juga restitusi. Nah di sini kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Terus restitusi, kalau restitusinya adalah restitusi merupakan pilihan. Terus juga mengeluarkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lalu korban mendapatkan gantinya, terus murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah di sini juga sama, perlakuan yang pasif agresif, intinya untuk hukuman itu nilainya adalah bernilai negatif jadi hasilnya. Terus juga kalau untuk konsekuensi itu netral. Lalu kalau misalnya untuk yang positif itu adalah yang restitusi. Nanti kita akan membahas tentang restitusi juga. Nah sekarang kita berlatih. Tadi kan ada hukuman, ada juga konsekuensi. Di sini berlatih hukuman atau konsekuensi kira-kira. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul ya. Lanjut lagi, membersihkan copetan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oh. Terus mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oh, insyaallah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Betul. Oke. Selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang kali karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa kira-kira hukuman konsekuensi? Oke, itu termasuk kan? Berdiri di depan kelas. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Tadi Masya Allah itu bisa membedakannya antara konsekuensi mana dan juga hukuman juga mana. Oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 kemungkinannya ada 5 yang kita posisikan sebagai guru. Di sini ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, di sini kita akan coba lihat videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada posisi pembuat merasa bersalah adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh 5 posisi kontrol
adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya ada bawa
berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi
posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar Bapak Ibu itu pemaparan tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini 5 posisi kontrolnya itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah identitas gagal. Sedangkan untuk teman dan juga pemantau itu adalah identitas berhasil atau sukses. Dan tapi ini adalah kalau untuk teman dan juga pemantau itu kontrol dari luar. Kalau untuk manajer, posisi kontrol sebagai manajer itu adalah identitas berhasil juga dan sukses, tapi kontrol pada diri sendiri. Nah, di sini untuk penghukum ini adalah gurunya berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir yang tadi ya. Nah, di sini dampak daripada muridnya itu adalah selalu mengulangi lagi kesalahan. Kalau misalnya dihukum, mengulangi kesalahan pasti. Nah, itu yang keduanya adalah membuat orang merasa bersalah. Di sini berceramah dan mengatakan seharusnya kamu teh gimana, terus ibu kecewa deh sama kamu. Jadi orang itu merasa bersalah gitu ya. Nah, ini dampak pada muridnya itu merasa pada rendah diri. Dan selanjutnya posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Di sini dampak pada muridnya itu lemah, tidak mandiri, jadi ketergantungan kepada kita. Nah, terus yang selanjutnya itu pemantau. Ini menghitung dan juga mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Dari sini menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Nah, posisi yang terakhir adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu melakukan perbuatan seperti itu, pasti siswa ada alasannya. Kita mendengarkan dulu alasannya kenapa. Terus kira-kira harusnya seperti apa kaliannya dan keyakinan apa yang kalian yakini dan seterusnya. Ini dampak pada muridnya itu adalah mengevaluasi diri sendiri, bagaimana cara memperbaiki diri gitu. Jadi posisi yang paling sempurna itu adalah posisi manajer. Sedangkan mungkin saya pribadi pun saya masih melakukan posisinya itu penghukum, ada juga membuat orang merasa bersalah, ada juga sebagai teman, dan kadang juga pemantau. Kalau manajer mungkin kita udah pernah melakukannya, tapi kita nggak tahu ternyata itu adalah posisi manajer mungkin ya. Dari kelima posisi ini kita sudah merasakannya. Dan selanjutnya itu ada kasus di sini pada hari Senin. Pada hari Senin Papa ini tidak masuk sekolah. Papa ini merupakan guru matematika. Saat itu Bu Lisma menggantikan Papa ini. Bu Lisma baru 1 tahun mengajar jadi guru SMK. Nah, di sini beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, ketawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Lisma. Bu Lisma mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengatakan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur ibu kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira dari kasus ini, posisi kontrol Bu Lisma itu sebagai apa? Ya, merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Terus juga ada 2 posisi kayaknya, dan juga sebagai teman ya. Ya betul. Nah itu dari kasus ini, dari Bu Risma, apa sih posisi kontrolnya itu adalah tadi membuat merasa bersalah dan juga sebagai teman. Karena ada kata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur ibu kepala sekolah. Nah itu membuat merasa bersalah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah itu sebagai temannya. Jadi ya apa sih namanya, efeknya adalah mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan ngobrol dan malah ngobrol karena berpikirnya ya kita kan teman gitu ya.
bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya? Menghukum, betul. Ayolah, lakukan demi ibu. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, posisi belakang. Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus, kamu selalu yang paling terakhir ya? Menarik meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal ini yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 kancing kuning. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersedia kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tampak kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat keduanya anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan sudah berapa kembali. Kira-kira pertanyaannya, pada kasus ini Ibu Suti itu posisi kontrolnya sebagai apa? Manajer ya, karena tadi menanyakan kesalahannya dulu, mendengarkan mendengarkan cerita dari Dinonya dulu seperti apa, terus juga menerangkan dengan kata nggak apa-apa nah melakukan kesalahan itu, terus juga baru mencari solusinya, kira-kira keyakinannya seperti apa. Berarti Ibu Suti di sini sudah melakukan posisi kontrol Oke, selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku negara, dan juga bahasa. Menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan itu akan memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Silakan kelas. Kalau untuk pembentukan keyakinan kelas, kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan
diskusikan kembali. Terus selanjutnya adalah mengulas dan memilah kira-kira yang jadi keyakinan kelas itu yang mana aja. Nah, di sini guru dan siswa dapat mengulas dan memilah keyakinan yang telah tertulis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keyakinan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh seluruh anggota kelas. Selanjutnya, terakhir baru mengecek kembali dan menyepakati untuk keyakinan kelasnya. Tahap terakhir adalah mengecek kembali keyakinan kelas dan menyepakatinya. Tujuannya adalah agar tidak ada keyakinan kelas yang rancu dan seluruh pihak di kelas, siswa serta guru dapat memegang tanggung jawab keyakinan kelas dengan baik. Oke, itu adalah cara membuat dari peraturan kelas ke keyakinan kelas, terlahirlah lingkungan yang positif dan juga budaya positif. Gitu. Jadi sebenarnya dari peraturan dulu, tapi kita orang menjadi keyakinan kelas, baru terlahirlah lingkungan dan juga budaya yang positif. Terus selanjutnya di sini peraturannya mungkin ya kayak selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti keyakinan itu tanggung jawab. Nah, atau dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti bisa juga keyakinannya itu atau nilai kebajikannya itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, berarti kesabaran atau kesabaran. Gunakan masker, itu dari keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya itu adalah kesehatan, keselamatan, dan juga kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor, berarti keselamatan, keamanan, dan juga kepedulian nilai kebajikan. Jadi dari peraturan-peraturan itu kita bisa ubah menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Lalu membuat murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang diajukan dan memberikan penawaran bukan paksaan. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini dilakukannya itu pada posisi control manager. Nah, selanjutnya di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, bisa aja setiap orang pasti melakukan kesalahan yang tadi Bu Sutia melakukan posisi control manager. Nah, di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan, bisa berkata seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir baru menanyakan keyakinannya. Di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini ada validasi, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaannya atau kalimat-kalimatnya yang bisa kita kita berikan kepada anak yang melakukan kesalahan itu bisa pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi gak ujat kamu melakukan gitu ya, tapi dengan kalimat yang pelan-pelan dulu, berbuat salah itu tidak apa-apa kok. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan
Kalimat-kalimatnya ini bisa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Terus selanjutnya, yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi pada segitiga restitusi ini kita menanamkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Nah di sini bisa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu adalah segitiga restitusi. Jadi belajar dari sebuah masalah dan mencari solusi pada sebuah masalah. Jadi bukan menjudge atau menghukum dan lain sebagainya. Dan ini segitiga restitusi ini biasanya digunakan pada posisi kontrol guru sebagai manajer gitu. Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ini kasus anak memberikan contekan kepada siswanya saat ulangan. Terus yang keduanya kasus anak terlambat masuk kelas. Jadi, nah di sini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas, yaitu ada peraturan kelas, diubah ke kalimat positif, baru mencari nilai kebajikan dari kalimat-kalimat positif ini, baru kira-kira keyakinan kelasnya itu kedisiplinannya apa, semangat belajarnya apa, menghormatinya apa. Ini diambil dari sini juga dari awalnya peraturan, untuk kalimat positif, nilai kebajikan, baru contoh perilakunya itu seperti apa. Baru kita membuat keyakinan kelasnya itu apa yang akan kita sepakati. Itu Bapak Ibu. Oke baik. Karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara desiminasi ini. Mohon maaf